Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajab laha. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam Rabu tanggal 23 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dapat bermajlis yang semoga Allah menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, yang dapat memudahkan kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang paling kita cintai. Tidak ada manusia yang lebih kita cintai daripada beliau. Dan itu merupakan kesempurnaan iman kita kepada Allah. Sempurnanya iman seseorang adalah ketika dia menyempurnakan cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia mencintai Rasulullah SAW, maka semakin sempurna pula imannya. Maka jadikan Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling kita cintai melebihi daripada siapapun. Melebihi daripada orang tua kita, melebihi daripada anak istri kita. Bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Bagaimana hadis ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya aku lebih mencintai engkau wahai Rasulullah SAW daripada seluruh manusia kecuali diriku sendiri. La ya Umar, tidak wahai Umar, kecuali engkau menjadikan aku lebih cintai daripada dirimu sendiri. Akhirnya kalau begitu aku menjadikan engkau lebih aku cintai daripada siapapun termasuk diri saya sendiri. Ini kesempurnaan iman adalah tatkala kita mencintai Rasulullah SAW di atas segala kecintaan. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita melanjutkan materi kita tentang sabar ya, dan kita mengulas kembali sedikit dari materi kita dan untuk kemudian melanjutkan sabar yang telah kita bahas bersama-sama. Merupakan pokok daripada ajaran Islam. Dia merupakan sebagaimana kepala bagi anggota badan. Siapa yang tidak mempunyai kesabaran berarti hilang pula iman seseorang. Karena iman menuntut kita untuk sabar. Dan sabar terbagi dalam 3 hal. Sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan dosa, dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah atau menerima musibah yang Allah berikan. Ini tingkatan sabar ada 3 macam. Dan sabar yang pertama inilah tingkatan sabar yang paling tinggi. Ya, sabar untuk terus bersyukur kepada Allah, sabar untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini kesabaran yang paling tinggi, ya, yaitu sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan Allah kita berusaha melaksanakannya. Ini butuh kesabaran. Kemudian sabar yang kedua adalah meninggalkan apapun yang Allah dan Rasulnya larang. Ya, apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita berusaha meninggalkan semua itu. Ya, ini butuh kesabaran. Kita butuh sabar untuk tidak ikut-ikutan orang melakukan
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang maksiat tersebut adalah sesuatu yang disukai oleh jiwa kita. Di jiwa manusia kadang inna nafsa la'amaratun bisu. Jiwa manusia menyukai, condong kepada perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang memperturutkan hawa nafsu. Maka butuh sabar untuk kita bisa menahan diri, untuk kita tidak hanyut kepada ajakan-ajakan yang rendah, yang memperturutkan hawa nafsu, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang kedua. Sabar dalam rangka meninggalkan semua apa yang Allah larang. Kemudian sabar yang ketiga adalah dalam sabar menerima takdir Allah. Ya, kita semuanya pasti ya, menerima takdir yang baik, itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ya, kita beriman kepada takdir yang kadang takdir tersebut adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi takdir tersebut kadang sesuatu yang tidak mengenakkan karena menyakitkan. Apapun yang menimpa kita dari perkara badan kita yang akhirnya sakit, ada sesuatu yang menjadi tidak nyaman, atau berkaitan dengan harta kita ada yang hilang, ada yang berkurang, ada yang rusak. Ini musibah Allah tetapkan. Atau anggota keluarga kita, ada yang meninggal, ada yang sakit. Ya. Ini semua musibah yang sudah Allah tentukan. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat illa min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali telah kami tetapkan sebelumnya. Telah kami tulis di Lauh Mahfuz. Allah telah menulis semua musibah yang terjadi di Lauh Mahfuz. Tidak ada seorang pun bisa menghindar dari musibah yang telah Allah tetapkan. Ya. Kewajiban kita menghadapi musibah apa? Sabar. Dan sabar adalah fisat matil ula. Di awal kejadian langsung kita sabar, itu sabar yang dituntut, ya. Sabar yang benar. Dan sabar yang mendatangkan pahala adalah sabar tatkala kita kejadian, ya, anak kita meninggal langsung kita kembalikan kepada Allah, langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita langsung pasrah kepada Allah. Ini sabar. Atau bahkan orang itu bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal ketika anaknya meninggal. Anaknya meninggal bisa mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis disebutkan orang yang ketika diambil fuada qalbihi, kekasih belahan hatinya yaitu anaknya, dan dia bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah, Allah perintahkan malaikat untuk membangunkan istana untuknya di surga. Ya. Yusamma Baitul Hamd, dengan nama Baitul Hamd. Jadi orang yang ketika dia mendapatkan musibah anaknya meninggal dunia, kemudian dia bisa memuji Allah atas musibah tersebut, ya. Alhamdulillah ala kulli hal, maka orang tersebut akan dibangunkan istana di surga. Jadi keutamaan siapa yang mendapatkan musibah, dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu bentuk musibah ada 3 macam. Musibah bentuk sabar, bukan musibah. Bentuk sabar ada 3 tingkatan atau 3 macam tersebut. Dan keutamaan sabar sangat banyak, ya. Di antara yang disebutkan di sini, ma asaba min musiban illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali semua atas izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, beriman artinya apa yang terjadi dari musibah tersebut atas izin Allah SWT, atas kehendak Allah, dia yakin kepada Allah SWT, Allah akan memberi hidayah hatinya. Dan ini hikmah orang yang ketika mendapatkan musibah, dia mengembalikannya kepada Allah SWT. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya. Ketika seorang mendapatkan musibah, maka dia mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Maka orang tersebut langsung mendapatkan 3 keutamaan sekaligus.
Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan di pekan yang lalu, ya, yaitu yang pertama adalah dia mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga adalah mereka mendapatkan hidayah. Jadi keutamaan orang yang bersabar, kemudian dia mendapatkan musibah, dia bersabar, kemudian mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikan berlipat akan didapatkan. Ini harus dilatih. Ya. Ketika mendapat musibah, apapun bentuk musibahnya, kita coba kembalikan kepada zat yang telah menetapkan kita pasti, yang telah menetapkan kepada kita apa yang terjadi pada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui bersama bagaimana hadis yang telah kita sampaikan juga tentang keadaan orang mukmin itu menakjubkan. Ya, kenapa? Karena ketika dia mendapatkan musibah, dia bisa bersabar dan itu mendapatkan pahala sabar atas musibah tersebut. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu pun pahala kepadanya. Maka nikmat, keadaan bagaimanapun seorang mukmin selalu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, ya. Dan syukur, sebagaimana orang mendapatkan nikmat, untuk syukur itu butuh sabar. Untuk bisa syukur kepada Allah itu butuh sabar, untuk terus bersyukur butuh kesabaran. Sehingga kunci segala sesuatu itu sabar, ya. Untuk bisa bersyukur perlu sabar, untuk bisa bersabar jelas, ya. Dia membutuhkan kesabaran untuk benar-benar bisa bersabar. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan inna idhamil jaza' ma'a idhamil bala. Ya, sesungguhnya besarnya pahala bergantung dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian yang Allah berikan, semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu, Masya Allah, ujiannya berat sekali. Ya. Beliau bahkan ketika sakit, dalam hadis disebutkan, demamnya itu lebih panasnya 2 kali lipat. Dari panas kita mungkin panas paling tinggi mungkin 40 ya. 40 itu sudah tinggi panasnya. Rasulullah SAW 2 kali lipat, berarti berapa? 80, Masya Allah, bagaimana panasnya? Dalam hadis disebutkan 2 kali lipat. Sehingga panas sekali, Masya Allah. 2 kali lipat orang selain Rasulullah SAW itu Rasulullah merasakan demam 2 kali lipat sebagaimana demamnya yang kita rasakan. Ini Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi pahalanya lebih besar daripada selain Nabi. Beliau mendapatkan ujian lebih berat dan tetapi pahalanya lebih agung. Ya. Ya. Inna idhamil jaza' min ma'al idhamil bala. Wawalam swab itu 2 kali lipatnya, apakah kemudian yang jelas yang dirasa itu lebih berat berlipat gitu. Rasa sakit yang dirasa lebih berat berlipat. Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai satu kaum, mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan ujian-ujian kepada orang tersebut, memberikan musibah-musibah kepada orang tersebut. Ya. Jadi musibah bukan berarti Allah benci. Justru kadang ketika Allah mencintai, justru Allah memberikan ujian-ujian kepadanya, memberikan musibah-musibah. Ya. Yaitu adalah merupakan Allah ingin mengangkat kemuliaan orang tersebut. Jadi orang diberi musibah belum tentu dia karena Allah benci. Justru kalau orang itu adalah orang yang mukmin, justru Allah beri musibah. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, inna asyaddal balai al-anbiya. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan inna asyaddal bala alhamdulillah. Orang yang paling besar ujiannya, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kenapa? Karena mereka orang yang paling tinggi imannya. Sehingga mereka mendapatkan ujian yang sangat berat. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai 950 tahun. Dan dakwahnya bukan hanya malam hari tok, siang malam. Ngajak kaumnya supaya beriman kepada Allah, ninggalkan sembahan selain Allah. Selama 950 tahun, bukan main-main.
bukan hanya sepekan atau sebulan atau setahun atau 10 tahun, bukan. 950 tahun. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam, dan yang beriman hanya sedikit. Sudah begitu Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal di padang pasir. Bagaimana padang pasir bikin kapal sehingga dihina, dicemooh, diejek. Bagaimana tentang Nabi Nuh ini sudah, karena nggak ada yang banyak mengikuti, akhirnya mereka cemooh dengan berbagai macam, dengan gila, tuduhan macam-macam. Bagaimana membuat kapal di tengah padang pasir. Dan ternyata Allah akhirnya menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman di atas kapal tersebut dengan datangnya banjir bandang yang semua tempat kebanjiran. Itu contoh ya, bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam berat. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat kisah Nabi Ibrahim, Masya Allah, penuh dengan ujian yang sangat berat. Bapaknya sendiri tukang pembikin berhala. Ya. Bapaknya sendiri tukang pembikin berhala. Dakwai nggak mau beriman. Akhirnya dakwai kepada Raja Namrud. Raja Namrud tetap dia juga kekeh dengan kekufurannya. Ya. Bahkan mereka sudah nggak bisa jawab ketika Allah itu yang menciptakan, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud mendatangkan tawanannya untuk kemudian dia merintahkan yang satu ini dibunuh, yang satu saya bebaskan. Tuh, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi apa yang jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, Allah menjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau engkau bisa balik, coba. Sudah, fabuhitalah di kafar. Mereka tidak bisa lagi membahas. Nabi Namrud tidak bisa membantah ucapan Nabi Ibrahim untuk membalik matahari, menjalankan matahari. Tetapi nggak beriman juga. Sudah sedemikian hujahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu kuatnya, tetap nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dalam kekafirannya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala tersebut kecuali satu, dikalungkan kampaknya, dan akhirnya mereka pun menangkap Nabi Ibrahim. Ya, dan menanyai ketika ditanya juga bagaimana hujahnya Nabi Ibrahim, mereka nggak bisa jawab lagi. Coba tanya yang paling besar itu, yang dia membawa kalung kampak, yang kalau dia itu bisa memberikan manfaat, tanya saja. Maka mereka nggak bisa jawab, karena memang berhala yang mereka sembah sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Tetapi tetap mereka kufur, Masya Allah. Karena memang Allah tidak memberi hidayah mereka. Bahkan mereka, Namrud memerintahkan rakyat untuk semua membawa kayu bakar, dibawa ke tanah lapang, dan memerintahkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dilemparkan di atas pohon, kemudian ditarik, kemudian dilemparkan ke tengah-tengah kobaran api besar dari kayu tersebut. Demikian masih juga mereka nggak beriman, padahal Nabi Ibrahim dibakar demikian keluar dengan selamat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin Nabi Ibrahim selamat. Mereka tahu itu pasti karena pertolongan Allah, tapi nggak juga beriman mereka. Sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam diberi ujian yang begitu berat, kaumnya nggak ada yang mau beriman. Akhirnya hijrahlah Nabi Ibrahim ke itu dari Babilonia ke Mesir, ya. Kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim yang tidak sudah usia lanjut, kemudian istrinya sudah sepuh, kemudian akhirnya Allah mengabarkan bahwasanya akan memberikan anak. Setelah kemudian mereka bagaimana punya anak padahal istrinya mandul, Allah memberikan dengan kekuasaannya bisa melahirkan anak ternyata, dan akhirnya menjadilah Ismail, diberi nama Nabi Ismail. Dan setelah mulai dewasa, anak yang sudah sekian lama nggak punya anak, diperintah lagi oleh Allah untuk menyembelih. Masya Allah, ujian lagi. Jadi ujian terus Nabi itu, Masya Allah, berat sekali. Kalau kita mungkin nggak mungkin kita itu beriman, wes kafir wailah. Saking beratnya ujian yang diterima untuk nyembelih anaknya sendiri, yang itu anak yang satu-satunya yang sudah sekian lama nggak punya anak, kok disuruh nyembelih. Tapi karena yang merintah Allah, taat, dibelih Allah.
Ya, dengan hikmahnya Allah menggantikan qad sadaqra ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu yang itu adalah wahyu. Kemudian Allah gantikan dengan kibas. Ini hikmah. Bagaimana? Belum lagi ketika sebelum itu, ketika masih kecil ya, ketika masih kecilnya Ismail tersebut, oleh Allah perintahkan untuk dia ditinggalkan di Mekah. Mekah yang ketika itu apa? Padang tandus, nggak ada pohon sama sekali. Diperintahkan di situ dia membawa anak kecil, makanannya hanya sebatas makanan yang sedikit, yang ketika dimakan akhirnya habis, minuman habis. Akhirnya bagaimana kisah Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian ibunya Hajar yang kemudian dia lari ke Safa Marwah sampai untuk mencari air karena sudah nggak ada air untuk diminum. Ini bagaimana ketika ditinggalkan, ini yang pelajaran yang berharga itu. Bagaimana Hajar ditinggalkan di situ. Sementara Nabi Ibrahim kemudian langsung meninggalkan. Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Hei, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang merintahkan engkau untuk ditinggal di sini?" Maka kemudian Nabi Ibrahim, "Ya." Maka Hajar yang seorang mukminah, yang dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakanku. Maka dia pun mantap di situ walaupun akhirnya dia harus berjuang mencari air, bagaimana kemudian akhirnya Allah mengeluarkan Zam-Zam. Itu kisah yang benar-benar nyata, bagaimana ujian-ujian Allah perintahkan perintah-perintah yang sangat berat. Meninggalkan anaknya sama istrinya di tengah padang tandus yang dia harus ditinggalkan. Ya, di Mekah Mukarramah yang ketika itu belum ada bangunan sedikit pun, belum ada pohon-pohonan nggak ada. Tapi begitulah, ketika Allah perintahkan mereka orang-orang yang beriman taat, adanya cuma taat sama Allah. Ini kesabaran yang sabar memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya berbuah manis. Ya. Jadi sabar menjalankan perintah Allah itu walaupun ketika menjalankannya berat, ketika menjalankannya penuh dengan kesusahan, tapi hasil yang didapatkannya adalah lebih manis daripada madu. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah sedikit kisah dari para nabi yang baru sedikit ya. Banyak, semua kisah nabi adalah penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, apalagi Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diberikan kekayaan yang banyak, diberikan anak yang banyak. Tapi apa? Allah menguji dia dengan habis hartanya, habis anaknya, meninggal semuanya. Allahu Akbar. Jadi melarat, anaknya meninggal semua, dia dalam kondisi yang penuh dengan semua kujur tubuhnya penuh dengan penyakit. Kujur tubuhnya penuh dengan nanah, penyakit yang orang melihatnya menjijikkan. Apa? Ada orang menasihati Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, engkau adalah Nabi Allah. Kalau engkau berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan." Mintalah Allah kesembuhan. Mintalah Allah kesembuhan. Apa jawab Nabi Ayub alaihissalam? Aku diberikan sakit baru berapa lama, sedangkan sehat saya dulu panjang. Saya malu sama Allah. Allahu Akbar. Nabi Ayub tuh malu berdoa kepada Allah untuk minta kesembuhan. Kenapa? Karena waktu sehatnya panjang, padahal sakitnya Nabi Ayub berapa lama? Sebagian riwayat menjelaskan ada 14 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 18 tahun. Sakitnya bertahun-tahun dalam kondisi yang demikian menjijikkan. Sampai istrinya sempat pergi juga. Karena kondisi yang begitu mengenaskan, kondisi yang miskin, kondisi yang penuh sakit. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengembalikannya. Dan Nabi Ayub mengatakan, kalau engkau kembali akan aku pukul dengan 100 atau 1000 kali itu. Akhirnya Allah menurunkan ayatnya, memukulnya dengan rumput. Pukul dengan rumput.
Nah, itu untuk memenuhi nazarnya atau nazarnya Nabi Ayub ketika setelah sembuh. Bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam itu pelajaran yang sangat berharga sekali. Allah menguji yang demikian berat. Para nabi ujiannya berat-berat, bukan ringan. Apalagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan kaumnya yang mereka, masya Allah, Allah Akbar, mendustakan, ya, menuduhnya ketika Rasulullah sujud di depan Ka'bah dikasih kotoran di punggungnya. Rasulullah sabar. Rasulullah yang orang yang jujur dituduh pendusta, dituduh sebagai tukang sihir, masya Allah. Beliau sabar dan sabar. Sampai pengikut beliau yang awal-awal masuk Islam itu ada yang syahid yang pertama siapa? Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, ya, keluarga Yasir. Ya, dalam riwayat disebutkan sabrun ala Yasir. Fa inna maudikum jannah. Rasulullah SAW ketika ini keluarga Yasir pada disiksa, ya. Jadi Yasir, kemudian istrinya Sumayyah, kemudian anaknya Ammar bin Yasir. Terus itu pada disiksa yang luar biasa oleh orang-orang Quraisy sampai di Sumayyah ditombak, ya. Yang tombak dari pantatnya sampai tembus, akhirnya meninggal dunia, dan itu termasuk yang syuhada, orang yang syahid awal dalam Islam, dalam sejarah Islam, di bagaimana mereka disiksa demikian sampai dibunuh. Pelajaran bagaimana kesabaran ujian di awal-awal Islam itu masya Allah berat. Ketika itu ada sebagian orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta pertolongan sama Allah. Mintalah pertolongan pada Allah. Kita benar-benar ditindas, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dianiaya. Apa jawab Rasulullah SAW? Kalian belum seberapa. Allah Akbar. Kalian belum seberapa. Orang-orang dahulu sebelum kita, mereka ada yang disiksa, dibelah gergaji sampai terbelah tubuhnya jadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi yang terkelupas kulitnya. Sabar. Inna nasrallahi qarib, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Tapi dekatnya pertolongan Allah dengan kesabaran. Ini Allah Akbar. Di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, tantangannya sangat berat. Tapi sabar, Rasulullah memberikan kesabaran kepada umatnya untuk sabar. Wahai ala Yasir, sabar. Allah menjanjikan surga untukmu. Masya Allah, pelajaran untuk kita semuanya. Memang kita mengamalkan Islam harus dengan sabar. Untuk taat kepada Allah itu sabar, butuh sabar. Sabar yang ekstra. Dan itu pasti terus. Ujian kita itu ujian untuk taat, untuk terus sholat berjamaah, untuk terus mencari ilmu yang syar'i, belajar tentang ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah, beramal dengan yang benar dari Quran dan Sunnah. Ini terus kita dituntut untuk sabar, ya. Setelah berilmu harus mendakwahkan. Kita belajar bukan hanya untuk sekedar belajar, tapi belajar untuk kita sampaikan kepada orang lain. Mereka yang nggak tahu, kasihan kalau mereka nggak tahu, mereka sehingga tersesat. Berikan ilmu yang telah kalian miliki supaya mereka terkeluarkan dari Islam, terkeluarkan dari kebodohannya mereka menyembah kepada selain Allah, untuk benar-benar menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi belajar kita bukan hanya sekedar untuk ingin tahu saja, tapi belajar kita untuk kita yakini mana yang hak, mana yang batil, untuk benar-benar kita berada di atas jalan hak tersebut, kemudian kita ajak manusia di jalan hak tersebut, dan sabar kuncinya. Untuk kita berdakwah harus sabar, untuk beramal harus sabar. Ya. Ini kunci kesabaran, ini adalah kunci yang kita akan meraih kebaikan tatkala kita menjadikan sabar sebagai kekuatan kita. Dalam sebuah ayat Allah SWT menjelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu balasan dari Allah tanpa batas, tanpa hisab. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar adalah balasan yang tiada batas, tiada banding. Hingga sabar itu tergambar dalam amalan khusus. Apa itu amalan?
puasa. Ya, puasa itu adalah amalan sabar. Sehingga disebutkan asyamu nisfus sabr. Ya, puasa adalah setengah dari kesabaran. Orang yang bisa puasa maka dia akan terlatih untuk sabar. Sabar apa? Sabar dari makan yang halal, dari minum yang halal. Dia harus menunggu sampai waktunya, yaitu maghrib. Kalau belum maghrib, masa dia akan sabar untuk menunggu. Walaupun tinggal 1 menit, gak mau walaupun belum, waktunya tidak akan mau meminumnya. Ini sabar, latihan sabar untuk taat pada Allah. Sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, walaupun nggak ada orang melihat, tetap dia tidak mau untuk makan minum. Ini sabar untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan, sabar dalam menerima ujian, hausnya, lemesnya, perutnya kosong. Ini sabar, kesabaran dalam puasa itu terkumpul dalam 3 hal itu. Sabar untuk taat pada Allah, sabar meninggalkan maksiat, sabar untuk menerima takdir Allah yang tidak mengenakan. Sehingga puasa adalah kunci kesabaran. Orang itu rajin puasa, maka orang tersebut akan meraih sabar yang paling bagus. Sehingga orang yang rajin puasa akan lebih bisa sabar daripada orang yang tidak pernah puasa. Ini makanya amalan secara khusus yang berkaitan dengan sabar adalah puasa. Jadikan puasa bagian dari amaliyah kita. Sehingga gitu itu yang melatih kita untuk sabar, taat pada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat. Walaupun minum itu halal aslinya, tapi ketika dia puasa maka dia harus ditinggalkan. Nih, meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya. Ini bagian daripada kesabaran, latih sabaran kita. Dan balasan yang terbesar bagi orang yang bersabar itu adalah nanti di akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, alul afiyah. Nanti di akhirat orang-orang yang ketika di dunia selalu sehat, tidak pernah merasakan sakit. Ketika nanti di akhirat melihat orang yang mendapatkan musibah ketika di dunia, mendapatkan kemuliaan atas musibah tersebut, orang itu iri. Orang tersebut, orang yang ketika di dunia sehat itu berangan-angan, waduh, kalau dulu saya di dunia itu mendapatkan musibah, tangan saya patah, atau kaki saya putus, atau matanya buta, dan seterusnya. Ketika nanti di akhirat itu melihat orang-orang yang mendapatkan musibah itu mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, hadis dalam sebuah hadis disebutkan demikian. Jadi ahlul afiyah, orang-orang yang di dunia itu diberi kesehatan, tidak pernah sakit, justru nanti di akhirat mereka iri kepada orang-orang yang sakit tatkala di dunia. Kalau sekarang di dunia banyak orang yang sakit itu iri sama orang yang sehat. Ya. Wah, saya sakit itu udah pada sehat, kok saya enggak sehat-sehat. Tapi nanti di akhirat kebalik. Ya, kondisinya kondisi yang berbeda, jauh berbeda. Kenapa? Karena di sana kita melihat adanya pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Di mana pahala tersebut adalah pahala bi ghairi hisab. Dan termasuk pahala orang yang sabar adalah surga. Bagaimana dalam hadis yang disebutkan dari Ibnu Abbas, ya. Jadi Ibnu Abbas berkata kepada sahabat yang lainnya, kalau ingin engkau melihat ahlul jannah, lihat ini orang perempuan hitam. Ya. Dalam hadis disebutkan, hadhil imratu sauda. Ini ada perempuan yang hitam. Atatin Nabi SAW. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat inni asra' wa inni atakasab fat'ullaha li. Si wanita tersebut mengatakan, saya ini suka terganggu, ada gangguan pada saya. Dan kadang aurat saya tersingkap. Mintalah, aku minta kepada engkau untuk mendoakan kepadaku. Jadi beliau, si wanita tersebut, orang yang mukminah ini, datang kepada Rasulullah SAW untuk supaya didoakan.
atas kesembuhan sakitnya, supaya sembuh dari apa yang menimpanya. Apa yang jawab Rasulullah SAW? Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyuafiyak. Kalau engkau mau bersabar, maka kamu akan mendapatkan surga. Tapi kalau engkau mau, aku doakan supaya engkau sembuh. Maka apa jawab wanita tersebut? Faqalat asbiru. Maka wanita tersebut mengatakan, kalau begitu aku milih bersabar. Faqalat ini atasasafat fawaha Allah atakasafa fada'alaha. Tapi tolong doakan saja supaya auratku tidak tersingkap. Maka Rasulullah mendoakan untuk supaya auratnya tidak tersingkap tatkala dia kumat. Nih, dalam riwayat disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan itulah wanita yang disebutkan ahlul jannah. Ya, wanita kalau ingin melihat wanita ahlul jannah yaitu. Kenapa? Karena dia dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau engkau bersabar, kamu akan mendapatkan surga. Maka dia langsung menjawab, kalau begitu aku bersabar. Ya, dia pun tidak ingin hilang dari penyakitnya tersebut. Kenapa? Karena kalau sabar, dapatkan surga. Ini contoh sabar bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran bisa menjadikan seseorang meraih surga. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain, siapa yang diambil mata kedua matanya sehingga dia buta dan dia bersabar kepada Allah, dia bersabar atas musibah tersebut, maka baginya surga. Buta mata itu bukan berarti kemudian dia mendapat kehinaan. Justru buta mata kalau dia sabar jadi jaminan surga. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah SWT, kalau dia orang mukmin, ya, jadi buta mata bukan satu musibah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan dibalik musibah tersebut justru ada jaminan surga. Maka sesungguhnya dibalik musibah orang mukmin ada nikmat. Orang mukmin mendapatkan musibah, hakikatnya dibalik musibah tersebut ada nikmat yang lebih besar daripada musibah tersebut. Maka orang mukmin akan mudah untuk bersabar. Inilah, ya, betapa menakjubkan orang mukmin yang mereka tatkala mendapat musibah selalu bersabar. Ya, kita lanjutkan. Tadi bahwasanya bala atau cobaan itu akan menimpa orang mukmin, semakin besar cobaannya maka semakin besar pula pahalanya. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sud. Barang siapa yang dia ridho terhadap musibah yang menimpanya, dia rela lego-legowo, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Wa man sakhita, tapi barang siapa yang marah, tidak dia merasa tidak puas, merasa jengkel ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersabar. Dan sabar adalah fi sadmatil ula, di ketika kejadian awal. Bagaimana dalam hadis disebutkan ada seorang wanita yang dia menangis di kuburan. Ya, ada seorang wanita menangis di kuburan. Kemudian Rasulullah SAW lewat, ya, mengatakan bersabarlah, ya, wahai bersabarlah, ya, ya gitu. Mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki ala inda qabri. Ya. Rasulullah SAW melewat di seorang wanita yang dia menangis di sisi kuburan. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Qalat ilaika anni. Tinggalkan aku. Oh,
Tinggalkan aku, fa innaka lam tusib bi musibati, engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana yang musibah yang kudapatkan. Falam ta'rif, dan wanita itu tidak tahu kalau yang berbicara adalah Nabi Muhammad SAW. Rasul kemudian berlalu. Faqila laha innahu Nabi SAW. Dan ada orang yang mendatangi wanita tersebut tadi yang berkata kepada kamu itu Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian wanita tersebut segera beranjak dan mendatangi rumah Rasulullah SAW. Kemudian berkata kepada Rasulullah, faqalat lam a'rifka. Ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau engkau tadi yang berkata adalah engkau. Maafkan ya. Dia minta udzur, minta maaf karena tidak tahu. Maka Rasulullah SAW berkata, inna sema sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu di awal kejadian musibah. Jadi sabar itu di pukulan awal terjadi musibah langsung dia bersandarkan kepada Allah SWT, berhusnudzon, apa yang menimpanya itu pasti yang terbaik. Apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik untuknya. Inilah husnudzon. Jadi kita bagaimana untuk selalu husnudzon kepada Allah SWT sehingga kita akan mudah untuk bersabar atas musibah yang kita terjadi pada kita. Dan ini perlu dilatih ya. Untuk sabar ini perlu kita melatih diri bagaimana setiap kali mendapat musibah langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti ya, pasti akan terkena musibah. Baik itu musibah berkaitan dengan badan kita atau harta kita atau keluarga kita, itu pasti akan terjadi. Maka bersiaplah untuk menerima takdir yang itu tidak menyenangkan untuk kita, bahwasanya itu apapun yang terjadi atas diri kita atau harta kita atau keluarga kita, itu pasti yang terbaik yang Allah tetapkan. Ya. Kemudian yang terakhir dari kaitan dengan sabar, ya. Meninggalkan sabar mengakibatkan kejelekan yang akan terjadi pada manusia. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Ithnani finnasi huma bihim kufrun." Dua perkara yang terjadi pada manusia dan itu termasuk kekufuran. Atau nufin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Yang pertama adalah mencela nasab. Garis keturunan itu dicela. Kita mencela kok saya turunannya ini, ya, itu termasuk orang yang kufur. Wa niyahatu 'alal mayyit, kemudian berniyahah, meratap ya. Tatkala meninggal dunia dari anggota keluarga kemudian dia menangis sampai memukul-mukul wajah, mencabik, ini termasuk niyahah. Ya, termasuk meratapi kematian dari seseorang. Ini termasuk tidak ada kesabaran padanya. Di sabar, kita harus sabar. Kita ditakdirkan oleh Allah SWT, bapak saya ya ini, apa yang menjadi bapak kita, ibu kita ini. Nggak mungkin kita meminta untuk ibu kita yang lain atau orang tua kita yang lain. Ya, kita sudah ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi anak dari orang tua kita masing-masing. Ya sabar, sudah. Ya. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, bagaimanapun keadaannya, ini kita harus terima ganti dengan lapang dada. Kenapa? Karena Allah lah yang menentukannya. Dan itu pasti yang terbaik, apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kemudian berkaitan dengan mayit, ada yang meninggal dunia, jangan sekali-kali kita ketika ada meninggal, dan ini ada sebagian tradisi dari orang-orang non-muslim, mereka ada yang dibayar itu untuk nangis. Ya. Jadi ada yang nangis itu bayaran.
menangisi mayit itu mereka meraung-raung, itu nanti dapat uang. Ya. Karena apa? Supaya supaya kelihatan benar-benar berduka citanya itu mendalam itu dengan adanya tangisan, ada orang-orang yang nangis. Ini ada mereka tradisi itu memang dibayar. Ya, ini perkara yang kejelekan. Ada yang memukul-mukul apa, ya memukul eh, papan, memukul-mukul, kemudian apa menyobek-nyobek baju dan seterusnya. Ini termasuk eh, perbuatan jahiliyah. Ya. Perbuatan orang-orang bodoh yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk dari golongan orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kemurkaan Allah. Tatkala kita tidak bersabar, maka Allah akan murka kepada kita. Faman sakhita falahu sakhat. Ya, barang siapa tidak terima dengan takdir Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Yang ketiga adalah dikeluarkan dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tarafal uquq hudud. Tidakkah termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, merobek pakaian, menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini sama tadi dengan meratapi mayat tadi dikeluarkan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau tidaklah melakukan yang demikian. Maka jangan sekali-kali kita, seandainya ada anggota keluarga kita meninggal, kemudian kita marah-marah, nggak terima itu. Jadi apa yang menjadi takdir kalau sudah memang dicabut nyawanya oleh Allah, sudah ditetapkan meninggal, ya sudah, terima apa adanya. Kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini ucapan dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ketika suaminya Tolhah itu meninggal, Ummu Salamah itu mau berdoa mengucapkan doa ini itu ragu-ragu. Kenapa? Orang suaminya Tolhah itu orang yang Masya Allah mereka ikut berjuang bersama Rasulullah SAW, ikut berjihad, begitu bagus ibadahnya, begitu bagus akhlaknya. Siapa orang yang lebih baik darinya? Tapi beliau tetap mengucapkan Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Maka Allah pun menggantikan musibah suaminya meninggal tersebut dengan suami yang lebih baik. Siapa? Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang berdoa dengan doa musibah innalillahi wa inna kemudian menambah Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibahku ini wa akhluf li khairan minha, dan gantikan yang lebih baik, maka Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Itu dalam hadis disebutkan demikian. Maka kalau kita mendapatkan musibah, apapun bentuk musibahnya, entah itu duitnya hilang, entah itu sesuatu itu rusak, entah itu apa, doa dengan doa ini. Allah akan memberi pahala atas kita dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Tidakkah kita suka diberi ganti oleh Allah dengan yang lebih baik? Tentu saja kita mestinya suka, maka ucapkan doa ini dengan sepenuhnya yang semoga Allah menggantikan apapun yang terjadi pada musibah kita dengan sesuatu yang lebih baik bagi kita semua. Demikian pertemuan kita di malam hari ini. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab. Ucapkan gimana? Ya Allah.
meniru. Oh. Oke, barakallahu fiik. Masyaallah. Pak, sampun napa malih? Oke, niku riyen mawon. Oke, insyaallah. Pak sinten kalau kesupe? Sokiman. Masya Allah, Pak Sokiman rahimahullah. Hafizahullah. Semoga Allah selalu menjaga dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Pak Sokiman. Mungkin Allah berkahi umur jenengan. Pertanyaan dari Pak Sokiman yang sangat bagus yang berkaitan dengan sabar ketika seseorang mendapatkan musibah, kemudian dia langsung mengucapkan ya Allah, tapi ucapan tersebut seakan-akan gimana gitu nih Pak. Nah, oke. Kalau orang itu mengadunya kepada Allah ketika mendapat musibah, maka itu pengaduan yang paling baik. Bagaimana dalam ayat Allah menyebutkan Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub itu ketika dia kehilangan anaknya Yusuf, ya, dia kan asabrun jamil, ya, sabaran yang paling bagus adalah mengembalikannya kepada Allah. Innama askubathi wa khuzni ila rabbi. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan kegundah gulanaku kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa sedih itu kita mengadunya kepada Allah boleh. Ya. Tapi dengan doa. Bukan dengan teriak, teriak aduh ya Allah. Bukan demikian nggih. Ucapan ya Allah saja itu masih kurang ucapannya. Mestinya ya Allah Allah yang menentukan dan setelah dengan doa. Itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar ya Allah saja mungkin masih kurang. Tapi itu sudah menunjukkan bagus karena dia yang dipanggil Allah itu loh. Kalau yang dipanggil selain Allah itu bisa jadi sesuatu yang malah jadi perkara nggih. Ketika mendapat musibah kemudian ya Allah, nah ini masih ada kebaikannya, cuman harus disempurnakan. Mestinya dia berdoa dengan adab, artinya walaupun dia sakit ya mengadunya kepada Allah. Boleh kita mengadu kepada Allah, itu terbaik, ya. Kita mengadu kepada Allah, ya Allah saya merasa sakit, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah saya merasa ini, mengadu kepada Allah monggo. Tapi kalau mengadu kepada makhluk, ini satu kelemahan. Kalau kita ngadu sama orang, saya ini kok sakit sudah sekian lama, itu orang nggak bisa nyembuhin orang itu. Sama saja, sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang mengadukan sakitnya kepada makhluk itu sama saja mengadukan Allah kepada makhluk. Yang memberi sakit Allah, ya. Kok saya diberi ujian oleh Allah, kok saya diberi sakit sama Allah begini-begini, itu kepada makhluk. Apa gunanya? Makhluk nggak bisa menyembuhkan, justru malah menambah sakitnya karena merasa nggak terima terhadap apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah timpakan. Ya, jadi itu kalau ingin memanggil ya Allah ya mestinya disempurnakan dengan doa. Kalau mengadu kepada Allah tidak masalah, ya. Mengadu kepada Allah itu termasuk amal mulia, ya. Kita boleh berkeluh kesah, ya Allah sudah sekian lama aku kok mencari rezeki kok sulit, berikanlah kemudahan, boleh. Ucapan Nabi Ayub ini masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Nah, ketika akhirnya Nabi Ayub kan juga akhirnya berdoa juga, ya. Ini masaniya dzurru, sungguhnya aku telah tertimpa kejelekan, wa anta arhamur rahim, dan engkau zat yang maha pemurah pengasih. Allah pun menyembuhkannya. Ya, itu doa Nabi Ayub, ya. Jadi kita kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan sakitnya Nabi Ayub, kemudian ada orang menyuruh untuk berdoa, dia malu untuk berdoa, ya. Bagaimana kalau kita mengamalkannya gitu nggih? Jadi, ya. Jadi sakit itu berobat itu bukan sesuatu yang wajib. Bagian ulama mengatakan berobat itu sunnah, bukan wajib. Kalau berobatnya itu
Jadi sakit itu ada dua macam ya. Sakit yang itu memang doruri, artinya kalau tidak ditolong bisa menjadikan kematian. Nah ini wajib. Tapi sakit yang tidak doruri, ya, artinya sakit ini bisa menjadi mati, tapi sangat mungkin tidak mati. Maka ini tidak masalah, tidak berobat. Dia hanya pasrah sama Allah bisa, dan tidak berdosa. Ya, kalau doruri itu orang kepotong tangannya, kemudian dia keluar darahnya, ini harus ditolong. Kalau enggak kehabisan darah, maka harus di bagaimana supaya tertolong. Nah, ini termasuk doruri, ya, yang dia harus diatasi bagaimana supaya darahnya tidak keluar terus. Tapi kalau sakitnya sakit kanker contohnya ya, kanker itu kan sesuatu yang bisa orang itu bisa sehat, bisa tidak, ya bahkan bisa mati juga bisa. Cuman kalau orang itu pasrah saja sama Allah, tidak berusaha apa-apa, boleh, nggak dosa. Ya, dia wes Allah pasrah, wes Allah yang ngatur, wes pokoknya hanya minta sama Allah boleh. Berkaitan dengan sakit yang bukan ya apa itu menjadikan kondisinya itu menjadi kondisi yang menjadi parah yang akhirnya bisa meninggal dunia, maka dia hanya tawakal kepada Allah. Itu sebagian ulama alam sabnya itu mengatakan boleh, ya, dia hanya berdoa pasrah kepada Allah. Bagaimana tadi ya kisah wanita tadi, dia sesungguhnya dia ingin berusaha untuk disembuhkan lewat Rasulullah, dia akan sembuh, tapi dia mengatakan saya bersabar. Maka bahkan Rasulullah menjamin kalau kamu sabar maka surga bagimu. Dia milih sabar. Artinya sakitnya tidak kemudian berusaha untuk disembuhkan. Sabar. Ya, itu malah justru jadi jaminan surga bagi wanita tersebut. Jadi berkaitan dengan sakit tadi ada dua kategori sebagian ulama, ada yang menyebut ahlu ilmu, ada yang menjelaskan demikian. Wallahu alam shawabnya. Di sepanjang pengetahuan saya nggih, mungkin ada yang ustadz yang lebih alim, yang lebih tahu, mungkin tanyakan pada yang lebih alim. Ya ngoten Pak. Nggih. Oh nggih, monggo pun kepanggih sing ketiga. Nggih, muslimin. Mencela nasab. Nggih. Oh, nggih. Ya, mencela itu berkaitan dengan kemudian menjelek-jelekan. Kalau kita berkeinginan, wah kalau saya itu masya Allah kalau dilahirkan dari orang-orang yang soleh, yang dia hafal Quran, yang dia itu itu bukan mencela, nggih. Artinya hanya keinginan saja. Tapi sesungguhnya ya apa yang terjadi ya sudah takdir tuh Mbah. Oke. Nah artinya orang tua kita nggak mungkin berubah. Yang nggih mengapa niku boten anu niku tidak bisa, artinya menggetuni nggih getuni ya. Menggetuni terhadap kok saya dilahirkan dari orang tua yang seperti ini. Bukan orang soleh, bukan orang yang taat kepada Allah. Kita kita selama kita apa enggak terimanya itu karena ketidaksolehannya itu enggak masalah ya. Karena kok kenapa orang tua dulu malah itu suka berbuat syirik dan seterusnya, kita enggak terima kepada perbuatannya, bukan mencela kepada nasabnya itu loh. Kalau mencela nasab itu kan kita mencela, oh orang tua saya itu kenapa saya orang tua saya kok ini harusnya kan yang itu. Nah, ini eh, itu yang menunjukkan nggak terimanya gitu loh. Jadi beda nggih, keinginan dengan mencela nggih. Keinginan itu betapa senangnya kalau saya seandainya dilahirkan dari orang tua yang soleh, yang hafal Quran, yang rajin ibadah. Ini keinginan itu tidak masalah. Tapi ketika mencela, nah ini yang jadi masalah, mencela kepada orang tua, kepada nasab. Nasab itu orang tua yang ke atas gitu loh. Ya, ngoten nggih, Mbak. Wallahu alam shawab nggih. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Oh, ada. Oh, nggih. Ayah.
Nihayah niku akhir kehidupan niku nihayah. Niyahah itu meratap. Oh alam sab. Wonten. Oh nggih. Iya. Hmm. Oh alam sab. Saya belum tahu apa bagian dari. Tapi kalau ya secara saya ada. Cuman apakah itu termasuk niyahah itu nggak tahu. Wallahu alam sab. Nah, kalau tasabuh bisa jadi tasabuh dengan orang Nasrani bisa dengan orang kafir. Tapi kalau berkaitan dengan niyahah karena niyahah itu meratap. Ya, berkaitan dengan ratapan tidak terima gitu ya. Itu hanya sebagai tanda berkabungnya dengan pakaian hitam-hitam. Nah, itu tasabuh aja. Kenapa? Karena katanya nggak ada hadis ataupun asal yang menyebutkan kalau kita ada orang meninggal kemudian pakaiannya hitam-hitam semua itu nggak ada. Ya, ya itu orang. Oh, ya, memang kita itu kan mengikuti jejaknya orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab itu sibron bisibrin ya. Sejengkal demi sejengkal mengikuti mereka, gaya-gaya mereka. Mereka ibadahnya dengan nyanyi-nyanyi, kita ikut-ikutan nyanyi. Mereka ibadahnya dengan trompet, orang-orang Yahudi, akhirnya kita juga ikut-ikutan dengan gamelan atau dengan macam-macam. Nah, ini jadi kaum muslim itu kalau Rasulullah SAW menjelaskan itu mengikuti jalannya orang-orang ahli kitab. Sehingga mereka tasabuh pada mereka. Man tasabah biqaumin bahwa minhum. Padahal Rasul mengatakan siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia golongan mereka. Ya, ini semoga Allah menyelamatkan kita dari menyerupai orang-orang kafir. Karena Islam sudah punya ciri khas sendiri, yang itu tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan, banyak kekurangannya saya mohon maaf, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.